Menahan emosi ini perlu ketahanan emosi tentunya. Perlu pengendalian diri yang luar biasa. Kalau imam besar kita bisa melakukan hal tersebut, ya kita juga lakukan hal yang sama. Imam besar sudah buka jalan, ya kita ikut. Kita harus ingat bahwa walaupun kita luar biasa mungkin lemahnya, luar biasa ya teledornya dan segala macam, tapi ingat kita ini anak imam loh. Artinya kita punya imam dan imam itu telah membagikan kepada kita. Dan bukankah di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun kita didudukkan menjadi imam. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saat ini kita sudah berada di triwulan pertama tahun 2022 dengan judul besar Pekabaran Kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Seperti biasa saya mempromosikan buku Sekolah Sabat yang secara gratis kami dapat kirimkan kepada Anda jika Anda ingin mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang kita diskusikan dalam program ini. Dalam buku ini sudah ada pelajaran per hari, bahkan kami memberikan juga renungan pagi di bagian yang di belakang, sehingga pemirsa di rumah dapat mempelajari lebih dalam lagi, lebih rindu lagi, ingin mempelajari firman Tuhan. Saya senang di sini sudah ditemani oleh teman-teman karena nggak mungkin saya cuma sendiri di sini ya. Kita juga sudah bersama dengan Norman Tambunan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Kita sudah bersama dengan Iveta Inarai. Shalom. Ivy, shalom. Shalom. Juga ada Pendeta David Sebedius. Shalom, Pendeta. Dan tentunya tidak lupa Pendeta Leroy Pakpahan. Salam jumpa lagi. Nah, kita kan sudah di pelajaran ke-6. Dan saya notice bahwa pelajaran kita ini walaupun kitab Ibrani tapi semuanya menuju ke Yesus. Yesus pemberi istirahat, Yesus imam yang setia, Yesus jangkar jiwa, dan Yesus. Nah, memang kita harus selalu berpatokan sama Yesus ya. Nah, kalau kita baca judulnya aja deh dulu, Yesus imam yang setia. Mungkin kata imam ini enggak terlalu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di dalam Alkitab banyak digunakan. Kalau Norman dengar kata imam, apa sih yang langsung terpikir? Berat ya? Iya, berat karena kan imam berarti seseorang yang memimpin secara kerohanian kan. Dan memimpin secara kerohanian itu cukup berat gitu loh. Tindakannya dan perkataannya harus sejalan gitu kan. Gitu sih. Kalau aku suka nonton kayak seri law, hukum, jadi yang banyak pengacara dan lain-lain kan seru tuh ya mereka ya. Kalau pengacara, attorney, mereka bisa pilih gitu ya. Kalau di tengah jalan mereka nggak mau bela ini orangnya mungkin terlalu kriminal, dia bebas gitu ya. Tapi kalau Yesus nggak bisa, dia harus terus sampai akhir gitu. Jadi beda juga ya attorney-nya tuh bayarannya atau gimana. Apa sih yang dipertaruhkan sampai mau sampai akhir Dan gitu. justru dia yang bayar itu. Dia yang bayar juga fee-nya, betul. Jadi kalau imam mungkin manusia biasa berdosa ya, tapi kalau imam yang kita bicarakan ini dia yang setia, yang tidak berdosa, sempurna. Beda, Dan kalau kata imam itu memang mengarah juga pada perantara, yang mengisi kekosongan atau gap yang saya sebagai manusia dan Tuhan pencipta saya itu terisi. Gitu. Yang saya tidak bisa lakukan, tapi Tuhan bisa lakukan. Jadi kalau dapat belahan jiwa, kamu imamku gitu ya. Imamku ya. Kamu mengisi Jadi itu kekosongan. cocok tuh untuk Ada mungkin satu elemen lagi yang sering ya karena kita di negara ini ya, negara yang luar biasa, Indonesia.
Imam itu dalam pengertian yang saya lihat ya walaupun ini saya dapatkan dari lingkungan, sebagai orang yang mimpin ibadah. Jadi penyembahan itu bisa dijamini oleh hadirnya imam. Kalau nggak ada imam, kelimpungan orang. Mana Siapa yang imamnya? mimpin? Siapa yang imam? Udah kamu aja. Siapa yang jadi imam nih ya? Akhirnya dadakan semuanya. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita lihat di pelajaran Sabat Petang, di sini dikatakan bahwa ada satu jurang. Tadi Pendeta David sudah katakan bahwa ada pemisah gitu antara kita dengan Tuhan, dan itu nggak bisa kita datang sendiri. Dan Tuhan juga nggak bisa datang sendiri karena ada dosa. Tuhan itu suci, dosa tidak bisa ada di hadapannya. Dan ini membutuhkan mediator, membutuhkan perantara yang bisa memperbaiki hubungan kita berdua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, ya saya belum berkeluarga, tapi mungkin kalau ada pasangan yang sedang konflik, lalu membutuhkan orang ketiga yang benar nih ya, bukan orang ketiga yang jahat nih ya, orang ketiga yang mungkin bisa memediasi ada apa sih kalian, gimana supaya kalian bisa kembali lagi seperti harmonis lagi ya gitu. Jadi bagaimana kita mempelajari Yesus Imam yang setia? Jangan kemana-mana. Yesus Imam yang setia. Ayat hafalannya terdapat dalam Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Pendeta David boleh pimpin kita dalam doa? Baik, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami memerlukan Engkau sebagai imam kami. Dan oleh sebab itu kami rindu untuk mempelajari pelajaran ini, sehingga kami dapat meresapi dan bahkan lebih menghidupkan kehidupan yang memiliki jaminan bahwa Tuhan sebagai imam kami yang setia. Ajari kami ya Tuhan, kuasailah kami dengan roh Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah diskusi kami ini ya Tuhan, agar dapat berbuah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kalau sekilas tentang pelajaran pekan ini, apa sih yang bisa kalian share? Norman mungkin. Sekilas mengenai 1 minggu ini kan, kalau minggu lalu kan, minggu pertama kita belajar mengenai bagaimana Yesus itu ditinggikan gitu kan. Terus minggu kedua kita belajar tiba-tiba dia direndahkan gitu kan. Lalu minggu ketiga dan seterusnya, dan yang terakhir yang kemarin kita belajar, minggu lalu kita belajar bahwa Yesus ini dia memberikan sebuah jaminan, sebuah peristirahatan dan hasilnya gitu kan. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan gimana kita mencapai ke sana gitu loh. Sedangkan kita ini makhluk berdosa. Jawabannya ada di minggu ini, di mana inilah tugas Yesus tuh ada di situ. Sebagai seseorang yang menjembatani antara kita dengan Tuhan. Kalau dulu kan, konsep imam yang dulu adalah kalau you berdosa, datang bawa persembahan, nanti ya bertemu dengan imam, bla bla bla, selesai gitu kan. Atau bahkan yang paling masuk itu ceritanya ketika imam ini hari raya yang besar itu, yang dimana imam besar masuk ke bilik yang maha suci itu kan, kalau belnya tiba-tiba berhenti, wah itu bangsa itu berasa kiamat nih, wah salah nih kita nih gitu kan. Siapa nih yang nggak ungkapin dosa gitu kan. Nah, justru tugasnya Tuhan Yesus itu ada di situ, tugas Yesus. Sekarang tugas Yesus adalah menjembatani bagaimana kita dengan Tuhan itu hubungannya agar tetap harmonis. Dalam artian ada satu, aku suka ngikutin salah satu series, kebetulan polisi-polisian gitu ya, polisi-polisian gitu. Jadi ada satu kejadian di mana si penjahat dia minta tuntutan. Pokoknya kalau si Sandra ini mau kita lepasin, harus ada B, ada A, ada B, ada C. Tapi dengan catatan dia nggak ngomong-ngomong sama polisinya, dia mau ngomong sama perantara. Jadi kan kepolisian itu ada perantara, seorang yang dikhususkan gitu loh. Perantara itu. Nah, tugasnya Yesus itu seperti itu. Bayangin dia harus mengemban begitu banyak masalah manusia gitu ya. Sementara dia harus sambungkan ini dengan Allah. Dan minggu ini pelajaran kita
akan mempelajari lebih lengkap seperti itu gitu. Iya. Uniknya, kalau buat aku ya, agak susah merelevansikan imam yang ada di Alkitab sama pendeta di zaman sekarang. Karena menurutku fungsinya udah beda gitu kan ya, karena kita bisa langsung ke Allah. Makanya kalau Norman ambil contoh kepolisian, kalau tadi aku juga sempat ngambil pengacara ya kan, karena bahasa hukum itu beda. Kita salah ngomong, kita bisa disalahin nih, padahal kita benar gitu kan ya. Jadi kita perlu orang yang mengerti hukum, mengerti sisi kita, mengerti juga hakim maunya apa atau pendakwa maunya apa gitu kan ya. Atau satu lagi pengalamanku pernah kuliah di luar negeri, jadi pergi dong ke agensi ya kan, yang tahu universitas di negara ini apa aja. Dan setelah aku cari-cari tahu, karena pasti kan kita ke beberapa agensi ya, cari yang harganya pas atau yang enak ngobrolnya. Ternyata mereka semua pada tamatan negara situ juga, gitu kan ya. Jadi mereka tahu rasanya baru mau keluar negeri pertama kali, tinggal sendiri, karena mereka harus mikirin akomodasi gitu kan ya. Kamu penyesuaian bahasa dulu ya, baiknya nanti makannya di sini, kok tahu sih Kak gitu ya. Ya dulu aku pernah kuliah di situ katanya. Oh thank you banget gitu, udah dikasih tuh tips-tipsnya. Betapa privilege gitu kan ya, kita dapat satu orang yang bisa daftarin sekolah kita, terus kasih tahu juga cara-cara jalan hidupnya gimana di sana sebelum kita ke luar negeri gitu kan. Enak kalau ada mediator kayak gitu kan. Sebenarnya keuntungannya buat kita sih, mungkin kalau buat dia sharing pengalaman sama uang lah ya buat pekerjaan gitu ya. Tapi aku rasa keuntungannya tuh orang yang dibela lebih besar ya pendeta daripada mediatornya itu. Kalau Yesus kasihnya gratis malah. Harganya pas banget. Jadi memang perantara itu mewakili atau bisa dibilang representasi dari dua pihak, ya. Jadi dia pihak pertama itu dia tahu, bahkan dialami pihak pertama ini, dan pihak kedua juga dia bagian dari pihak kedua. Kalau dalam hal ini kita bisa bicara Yesus sebagai bagian dari orang-orang berdosa, walaupun dia tidak berdosa, dia manusia yang sempurna, tapi dia pernah hidup dan berada di dunia ini, dan dia juga bagian dari kealahan. Dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan. Jadi dia tahu dua pihak ini tidak dapat bertemu karena dosa, karena ada pemisah, karena ada jarak yang begitu memisahkan mereka, dan Yesuslah yang menjadi perantara mereka. Nah, itu makanya bisa relate juga dengan apa yang diceritakan tadi oleh Sister Ivy, karena agensi itu tahu dia di negara tersebut seperti apa, dan dia juga dulunya pelajar begitu ya, dia juga ini pontang-panting gitu ya untuk mau bersekolah di tempat itu. Jadi Yesus sangat tahu kita, Yesus sangat tahu manusia ini seperti apa. Dia lapar, dia haus, dia dicobai bahkan, dan Yesus mau untuk menyelamatkan kita sebagai imam. Tahu kita dan tahu juga sorga. Tahu juga sorga. Luar biasa. Kuncinya. Luar biasa. Ada orang kan yang tahu kita, tapi tidak tahu yang di atas. Jadi cocok sekali dengan Yesus tadi ya. Luar negeri dia tahu, kita dia tahu, Indonesia dia tahu. Lalu dia memberikan pelayanan yang baik. Jadi harusnya kita beruntung sekali ya harusnya. Kita merasa privilege banget gitu, karena ada nih yang udah ready, udah kita tinggal, mungkin dia udah ulurin tangan, kita tinggal terima gitu. Untuk mau nggak disambungin antara dirimu dengan surga ya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, dan tadi udah ada Norman yang mau nanya nih kayaknya. Iya, nih gini pendeta, sebenarnya kita agak pusing-pusing sedap gitu pendeta, karena mengingat ini kan ada membahas mengenai Melkisedek. Jadi kan seringkali Yesus itu disandingkan dengan Melkisedek. Cuman yang jadi pertanyaan aku tuh, Melkisedek ini kita tahu dia raja gitu kan. Dia raja tapi dia imam juga. Bahkan Abraham sampai memberikan perpuluhan pada Melkisedek begitu kan. Yang artinya memang dia punya kekuasaan keimamatan yang luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, ini orang siapa pendeta? Maksudnya, kok dia gede banget dia punya keimamatan gitu, secara kacamata aku ya. Gede banget nih dia punya keimamatan. Apakah memang dia, kalau kami bilang sih inkarnasi dari Yesus gitu, atau memang hanya gambaran aja, atau memang siapa gitu? Bahkan di kitab Ibrani disebutkan tanpa ayah, tanpa ibu, awal dan akhir. Nah ini makin bingung kan? Makin bingung nih kita nih. Serius. Siapa nih orangnya? Nah ini siapa duluan yang mau nih? Tapi yang paling penting digarisbawahi mengenai Melkisedek ini, dia adalah satu realita, bukan eksistensinya itu bukan fiktif. Dia ada, walaupun membicarakan tentang dia itu kan hanya ada 2 buku ya, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Baru inilah Ibrani.
Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, kita tidak boleh membaca ini yang disebut dengan anakronisme ya. Jadi membaca mundur. Jadi informasi yang kita ketahui sekarang kita apply itu atau kita paksakan kepada masa yang dulu. Karena gini, keimamatannya yang di zamannya Abraham itu kan primitif masih. Ya. Karena apa? Karena belum didevelop keimamatan Harun ya kan? Dengan segala sistem yang begitu luar biasa kan begitu. Sangat detail, sangat rinci. Segala sesuatu diatur dengan baik. Ada red carpet kalau bahasa sekarang ya. Bagaimana imam melakukan apanya. Tapi ketika di zamannya di zamannya Melkisedek atau zaman Abraham tidak seperti itu. Tapi luar biasanya ini para penyembah yang setia ini, Abraham dengan keturunannya, ya Ishak dan Yakub ini mempunyai konsep yang luar biasa. Mereka sudah punya, jadi ini yang disebut namanya dengan prinsip. Ada prinsipnya di situ, walaupun belum didevelop luar biasa. Jadi itu yang disebut dengan primitif. Jadi mereka itu punya semacam satu sukacita ya, untuk menyampaikan itu kepada hamba-hamba Allah pada ketika itu. Nah itu juga yang menjadi konsep di sekarang kan. Ada banyak orang ya, memang kan tidak ada keimamatan lagi sekarang. Ya. Yang ada pendeta, dan pendeta ini dianggap sebagai, walaupun orang sering-sering sama-sama kan ya, padahal sebenarnya nggak boleh bisa. Beda itu fungsinya sudah. Gembala. Kan? Ya ini gembala atau ya lebih kepada si Timotius lah kalau di dalam perjanjian baru dulu ya. Jadi tidak mengambil itu, tidak. Tapi ada yang disebut namanya dengan menghormati mereka yang bekerja di ladang Tuhan. Nah itu konsepnya. Jadi soal ditanya seberapa besar atau bagaimana, ya memang belum ada aturannya. Prinsipnya yang ada bahwa sukacita kita itu bisa diekspresikan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Si Melkisedek ini dua posisi ya, dia raja. Tapi dia, by the way, tahu arti nama Melkisedek itu kan dua kata itu yang digabungkan jadi satu. Ya satu raja maksudnya dari Malki atau apa itu, lalu kemudian Sedek itu ya ada bilang ya ini adil, tapi lebih juga orang bilang ini Shalom kira-kira gitu ya, raja damai katanya kan. Nah, tapi dia raja yang adil kan begitu ya. Jadi memang menarik melihat sosok ini ya, penjelmaan Melkisedek. Ada yang menanggapi seperti tadi pendeta Pak Wan sudah sampaikan, ada sebagian menganggap bahwa dia ini Yesus. Karena tidak ada rekornya itu ya, kita nggak tahu gimana cari sejarah latar belakang dari Melkisedek ini. Tapi dia bukan Yesus, dia hanyalah seorang raja. Dia kenapa bisa dikatakan hanya, karena memang dia manusia biasa. Dia tidak sama seperti Yesus, tapi dia menjadi simbol dan menjadi gambaran betapa imam dan raja itu menyatu dalam diri Melkisedek dan Yesus di waktu yang sama. Dan saya rasa ungkapan yang ada di sini ini sangat luar biasa menggambarkan Melkisedek imam dari Allah, dan Melkisedek bukanlah Kristus. Dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Jadi itulah juga yang bisa kita ambil betapa misteriusnya Melkisedek ini menggambarkan Yesus yang menjadi wakil kita, menjadi wakil Allah Bapa juga sebagai perantara antara manusia dan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Kristus yang memimpin kita, Kristus yang menjadi terang dunia itulah yang kemudian secara terbatas memang digambarkan melalui Melkisedek, secara terbatas. Tapi dia bukanlah Tuhan itu sendiri. Walaupun seakan-akan luar biasa ya, Abraham baru selesai perang lalu mengalahkan banyak orang, ternyata Abraham harus datang kepadanya dan memberikan persepuluhan. Gitu. Itu memang luar biasanya pengaruh Melkisedek. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan juga, dia adalah seorang raja, dia adalah seorang imam pada waktu yang sama, tapi dia adalah manusia. Seorang manusia. Kalau hubungannya dengan judul pelajaran kita, menurut peraturan Melkisedek itu maksudnya gimana? Jadi peraturan Melkisedek, kalau kita tadi Avi sempat singgung mengenai hukum ya, mengenai hukum. Yang menarik memang order of Melkisedek atau peraturan Melkisedek ini konsep yang kemudian sebelum nanti pendeta Papan juga bisa melengkapi, konsep yang sudah ada di kala itu. Jadi melalui peraturan Melkisedek, konsepnya Melkisedek itu yang memang tidak ada yang lain selain Melkisedek. Jadi ini yang bisa dimengerti oleh orang, bisa dimengerti oleh orang-orang Kristen dan bahkan Yahudi pada zaman itu, bahwa memang yang menjadi raja dan menjadi imam
gambaran terbatas mereka sebagai manusia adalah Melkisedek. Untuk memasuki itu, memperkenalkan konsep Kristus yang bukan lahir dari suku Lewi, bukan lahir dari suku yang harus menjadi imam, karena hanya suku Lewi yang diizinkan atau yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai imam. Disitulah masuk akhirnya konsep ini. Oh, Yesus yang juga di waktu yang sama raja dan imam menurut peraturan Melkisedek, itulah juga raja dan imam kita. Karena kalau di Ibrani, khususnya di ayat yang ke-17 ya, Ibrani 7 ayat 17. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Nah, itu mungkin yang akhirnya terdengar, luar biasa sekali ini Melkisedek ya. Bukan peraturan Tuhan, tapi peraturan Melkisedek misalnya gitu. Tapi sebenarnya Melkisedek itu menggambarkan peraturan Tuhan yang kemudian dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu. Atau sebelum ke pendeta ya, kalau permainan kata order kan nggak selalu harus peraturan, kadang urutan atau apa sih kayak peringkat gitu ya. Jadi posisi Melkisedek itu menandakan bahwa dia seperti di atas manusia, tapi dia masih di bawah Tuhan. Jadi mediator lagi gitu kan ya. Jadi konsep keimamatan mungkin secara sistem belum ada, tapi kalau dilihat secara konsep tadi yang pendeta David dan juga secara prinsip, ini kan kata-kata yang beda tapi sebenarnya maksudnya sama kan. Konsep dan prinsip itu udah ada dilihat dari posisinya Melkisedek, dan itu yang mau Paul tarik gitu ya biar paralelnya. Kalian ingat Yesus ya, Yesus itu imam besar loh, sama kayak dulu Melkisedek gitu, walaupun nggak sama-sama Allah mereka, beda status. Gitu. Jadi Paulus ingin merecall mereka ini supaya mengerti, oh ya konsepnya seperti ini, prinsipnya seperti ini. Jadi bolehkah kita katakan bahwa sementara Paulus ini sedang mencoba agar ini mereka ini jangan ada kepicikan begitu ya. Kan dalam kita beragama kan kadang fanatik sekali. Order itu luar biasa. Padahal lupa bahwa ada super law di atas kan. Jadi pokoknya nggak bisa katanya, nggak bisa. Ini sudah begini, nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Padahal ya contohnya saja. Ini ada kan polantas ada. Lalu ada lampu merah. Ada traffic light itu. Lalu traffic light itu katakan merah gitu. Tapi kemudian si polantas bilang maju. Karena ada sesuatu yang terjadi kan darurat maju. Gitu. Lalu kemudian kita nggak boleh. Loh, kok dilawan polantas? Polantas kan memang lebih berkuasa daripada lampu itu. Nah, itu yang jadi masalah dengan kita bukan. Jadi ketika Paulus sedang menyampaikan ini, ada kesan bahwa ini orang-orang Ibrani ini kayaknya ngotot banget, nggak mungkin dia oke, nabi aja dia nggak yang lain, karena nggak boleh dia seperti itu, nggak boleh, karena apa, harus orang Lewi kan, dia kan Yahudi, Yehuda ya, siapa namanya si Paulus Benjamin, nggak mungkin, tapi dia katakan ini aturannya, Melkisedek memang dari mana tahu itu Yehuda? Kan itu sejamannya siapa? Sejamannya Abraham. Ada Yehuda belum jadi, belum ada, masih di awan-awan. Ya belum ada terjadi kan begitu. Betul. Terima kasih. Oke. Nah, pendeta, kalau kita bicara mengenai Yesus sebagai imam besar, di mana? Apakah waktu Yesus menjadi manusia? Kan dikatakan dia mediator, dia merasakan menjadi seperti manusia. Dia sudah menjadi imam besar, atau ketika mati, atau ketika naik ke surga? Mungkin itu bisa dijelaskan juga bagaimana progresnya dalam kitab Ibrani. Ya, singkatnya di pelajaran hari Minggu itu ya, disentuh sedikit rupa. Dan mari kita bawa pikiran kita kepada apa yang Paulus tuliskan di dalam Ibrani ya. Pertama-tama tentu saja kita akan ambil Ibrani pasal 8, ayatnya yang keempat. Ini harus menjadi ayat inti nih ya, salah satunya. Sekiranya Yesus, di situ adalah Yesus, di bumi ini ya sama sekali tidak akan menjadi imam. Pertanyaannya mengapa? Dijawab, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi sudah ada, dan dia yang menetapkan itu bukan. Nah kemudian mari kita kembali mundur ke pasal 5. Jadi hanya satu lembar itu kalau di Alkitab saya, satu lembar. Pasal 5. Nah, ada progression di situ. Coba perhatikan dimulai pada ayat. Oke, ini panjang sebenarnya mulai dari ayat 1 ya, karena memang kita dituntut untuk membaca itu, dan memang itu bagian kita ya di pelajaran hari Sabat petang itu disebutkan bahwa fokus kita salah satunya adalah di perikop pasal 5 ayat 1 sampai 10. Tapi kita lompat saja langsung kita mulai dari 7, tapi baca cepat ya.
dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa, bermohon, ratap tangis, keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tapi bukan menjadi imam, bukan. Tapi untuk dirinya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Lalu ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Dan ini masalah taat penurutan ini kan baru bagi Yesus. Bukan karena dia tidak menurut, tapi itu sudah menjadi bagian dia. Dia hukum itu kan begitu. Dia penguasanya ya. Jadi orang yang nurut sama dia. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, lihat bahasanya itu. Jadi ada semacam progression ya, ada kronologi, ada sequence di situ ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tapi penekanannya 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Di mana? Dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya. Heavenly Sanctuary. Karena dia tidak di sini, tapi dia di sana. Tapi setelah dia selesaikan apa? Pengorbanannya. Setelah dia selesai menunjukkan teladannya, suri teladannya, bahwa dia tidak bercacat. Walaupun dia adalah manusia, dia ambil humannya, sifatnya manusia itu, bahwa ya saya jadi manusia begitu. Dan dicobai dalam segala cara, tapi dia sempurna. Nah kemudian itulah yang kemudian membuat dia layak dipanggil menjadi imam besar. Jadi dia imam besar di sana. Nah dia di sini ngapain? Ini tadi bahasa-bahasanya tadi, dia itu korban, dia domba Allah. Itu konsepnya ya. Ketika Paulus bicara seperti ini kepada orang-orang Ibrani ini, berarti mereka mengerti ya konsep bait suci. Karena mereka ngerti gitu, pada saat ini korban, ini ada di luar, lalu masuk, lalu imam besar itu ada di bilik yang maha suci. Kelihatannya sih tidak. Tidak benar. Karena ayat 11, mungkin ada satu orang yang mau baca di pasal 5 itu kembali. 5 Dan ayat dilanjutkan 11. ayat 11. Itu luar biasa, tolong dibaca baik-baik gitu ya. Coba aku baca ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Apa masalahnya? Kenapa lamban? Bukan karena kurang pinter, tapi karena sudah punya konsep yang lama. Itu yang disebut namanya kebenaran yang lama itu telah membuat mereka menjadi picik. Di situ-situ aja gitu, nggak berkembang. Jadi itulah sebabnya informasi itu, pengetahuan itu hendaknya jangan berhenti hanya sekedar something, tapi someone, dan someone itu mentransformasi. Dan mentransformasi itu orang tidak akan picik. Orang beragama yang hanya bermodalkan pengetahuan akan cenderung fanatik. Dan itu musuh ya, musuh dari Tuhan itu jadinya. Jadi dia kira dia giat untuk Tuhan, tapi ternyata dia menyiksa Tuhan. Dia menganiaya Tuhan seperti yang Paulus lakukan, bukan? Ya, terima kasih. Jadi melihat dari sisi imam ini ya, tadi pendeta sudah jelaskan juga. Itulah kenapa Yesus pada saat dia berada di surga ya, dia meminta, dia berada di dunia maksud saya, dia berada di dunia ini meminta mereka yang disembuhkan olehnya itu untuk pergi ke imam, kepada imam di bait Allah. Dia bukan yang menyembuhkan lalu kemudian dia yang harus menjadi imam untuk melayakkan dia ya, tapi dia menyuruh, pronounce. Padahal dia memang juga imam besar yang nanti pada akhirnya di surga juga akan menjadi imam besar di bait suci surgawi. Jadi Tuhan tahu, Tuhan Yesus tepatnya tahu kapan dia harus bertindak dan kapan dia menjadi manusia yang tidak berdosa, tapi kapan dia juga akan menjadi imam besar. Dia tidak menjadi imam besar pada saat berada di dunia ini, karena ada imam di bait suci juga yang pada saat itu aktif atau pada saat itu efektif berada di baik imamatan itu ya. Ini memberikan kesan kepada kita. Kalau kita ambil elemen lain, leadership Yesus itu luar biasa. Sekali dia kasih delegasi, sekali dia kasih otoritas misalnya kepada seseorang untuk lakukan tugas, dia tidak akan rebut itu. Sampai periode terakhir. Ini kan ada orang bikin kudeta. Dia udah tahu porsi Dia tahu. gitu Itulah ya. kepemimpinan ya. Artinya itulah orang yang memang mengerti ya. Ketika dia berikan tugas, dia tidak permalukan orang itu, tapi dia akan dukung, akan bantu orang itu untuk selesai tugasnya. Bahkan menghormati ya. Dihormati. Menghormati. Tajam tuh, tajam. Tajamnya kemana-mana. Ini karena supaya ditanya beliau nanti. Jadi jangan merebut tidak pada waktunya. Jangan. Yesus kita itu teladannya luar biasa. Oke, thank you semuanya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Yesus memenuhi kualifikasi untuk menjadi imam besar. Betul. Kalau kita lihat di pelajaran perharinya, dia menjadi seorang imam atas nama manusia. Lalu Yesus seorang imam yang efektif, seorang imam kekal, imam tanpa dosa. Dan kita juga sudah baca di ayat hafalan kita tadi di awal. Namun kita bisa melihat lagi ada kualifikasi lain di Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Dan itu banyak ya, kalau kita list itu ada kurang lebih 12. 12 ya. Tapi ada 4 karakteristik imam besar yang menonjol. Yang pertama, solidaritas dengan manusia. Lalu kemampuan untuk menenangkan emosinya. Sini dikatakan ia harus dapat mengerti orang-orang jahil, orang-orang yang sesat. Lalu tunduk pada kelemahan. Seperti di sini ditulis ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dan yang terakhir adalah panggilan imam. Apa sih dari kualitas-kualitas ini atau karakteristik ini yang menjadikan Yesus itu tepat gitu? Semuanya. Jadi aku ingat waktu kita pernah diskusi pelajaran ketiga atau keempat tuh, yang tentang harus ada checklist gitu kan ya, yang harus dicentang baru Yesus bisa jadi imam besar. Itu sama Norman juga waktu di diskusinya. Nah sekarang PR-nya yang menurutku, kalau untuk Yesus nggak usah kita bahas karena udah semuanya gitu kan ya. Tapi sekarang di 1 Petrus 2 ayat 9 kan dikatakan kita ini imamat yang rajani. Berarti sekarang fungsi kita adalah jadi imam terhadap orang lain yang mungkin sudah mengenal atau tidak mengenal Tuhan, atau Tuhan ke orang lain pun bisa melalui kita gitu kan ya. Nah gimana nih centang checklist ya sekarang? Karena kan banyak banget dan kita tidak mampu sebagai manusia yang berdosa kan ya. Salah satu yang mau aku tekankan dan juga mungkin kita bisa diskusi adalah yang tadi Kak, poin ketiga ya, tunduk terhadap kelemahan. Kalau bahasa Inggrisnya aware of weakness. Kita sadar, kita lemah. Tapi kadang mengakui diri sebagai orang Kristen, kecenderungannya kita suka menghakimi gitu kan ya. Jadi padahal kalau kayak Yesus harusnya kita mengerti dong, kan kita manusia juga gitu ya. Tapi kenapa sebagai imam kita jadi salah, bener, nggak masuk surga lu gitu, udah langsung tembak-tembak aja gitu kan ya. Dan aku dalam hal ini salut sama teman-teman ataupun orang-orang yang terbuka kepada imamnya untuk menyatakan dosanya. Itu kan perlu suatu vulnerability, maksudnya suatu itu kesadaran bahwa saya lemah, saya begini loh, kedepannya bagaimana gitu. Sedangkan sekarang orang Kristen pada umumnya kita kan langsung ke Tuhan, jadinya sama orang lain kita tertutup gitu ya, menganggap diri saya lebih bagus gitu ya, saya lebih perfect. Akhirnya nggak connect, karena seorang mediator itu harus bisa connect gitu ya. Jadi aku mau diskusi lah di sini ya, menurut teman-teman dan pendeta juga, bagaimana ya sebagai orang Kristen kita terbuka aja sama kelemahan kita dan dosa kita, karena kalau nggak bisa, kita susah mau menjadi imam bagi orang lain gitu ya, fungsi kita sebagai orang Kristen di dunia ini. Atau kalau mau ada poin-poin lain yang harus ditekankan juga silakan. Mungkin ke Norman dulu deh. Soalnya Norman yang paling kenceng tadi ketawanya. Urutan ditentukan oleh ketawa ya. Iya, kalau mau dibilang soal kelemahan, ini kadang masalah apa ya, lebih kepada masalah ego sih, dalam artian kita tuh cenderung punya kesukaan, ini orang nih, ini. Iya. Satunya ke depan, tapi itu kan 3 ke belakang nih ceritanya nih, ya kan? Dalam artian sebelum kita bilang orang itu orang ini orang berdosa udah pasti nggak masuk surga, ya sadar diri dulu bahwa ya toh kita ini manusia gitu loh, kita punya banyak kelemahan. Memang Yesus juga ketika, ini yang cerita aku suka, Yesus ketika ada perempuan itu yang dihadapkan kepada dia kan, kan yang Yesus lakukan dia nggak tunjuk ini udah dosa, nggak kan, dia cuma tulis di tanah tuh. Dosa-dosa orang itu, seorang itu pergi gitu kan. Sadar sendiri aja. Sadar sendiri. Jadi perlu adanya kesadaran diri bahwa ya kita memang nggak akan bisa bergerak selama kita tidak sadar bahwa kita lemah. Kita membutuhkan si imam besar ini. Kita akan nge-stuck, ya tadi kita akan jadi Kristen statis yang gitu-gitu aja gitu. Yang maju tidak, mundur juga nggak mau gitu kan. Ya harus ada kesadaran diri bahwa ya memang kita lemah. Memang kita tidak
ada apa-apanya, maka kita butuh imam besar. Karena kalau nggak gitu, buat apa ada imam besar kan? Iya, dan juga karena kan dengan kita membuka diri, kita membangun simpati dan empati kepada orang lain. Betul. Makanya nggak heran aku pikir orang menyebut satu kalangan eksklusif lah, apalah. Apakah jangan-jangan kita kurang paham tentang fungsi kita sebagai imam, kurang jaim gitu ya. Orang Kristen harus selalu bagus gitu ya, nggak boleh kelihatan gini. Nah ini jadi satu pemikiran juga. Pendeta David gimana pemikiran? Kalau Yesus di checklist dalam keempat atau bahkan 12 kualifikasi dan kualitas ya, kualitas dalam priesthood ini, keimamatan, kita bisa lihat dari sisi 12-12-nya atau 4-nya ini lalu melihat ke Yesus, atau langsung kita lihat Yesus dan kita rasa, oh ya, saya mendapatkan kepastian bahwa saya juga melihat satu imam yang akhirnya merangkum ini semua. Jadi satu pihak yang bisa merangkum ke-12-nya. Dan itu dimiliki oleh Yesus. Ketika saya melihat, satu saya nggak bisa ini ya, dua saya nggak bisa, tiga nggak bisa ini. Aduh, kayaknya hanya satu, tapi itu pun setengah-setengah misalnya gitu. Jadi saya nggak bisa, saya nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Tapi karena saya melihat Yesus, dan kita semua juga melihat bahwa ke-12 atau ke-4 hal ini dimiliki oleh Yesus, akhirnya saya punya jaminan. Saya punya jaminan bahwa saya hanya perlu untuk memiliki Yesus. Dan dengan itu, maka kita tidak setengah-setengah untuk menjadi terbuka kepada orang, menjadi solid gitu ya, solider gitu ya. Karena kalau kita hanya melihat ke diri sendiri, dan kurang, kemudian jadi kurang terus ya, kita kurang terus, kayaknya nggak akan pernah bisa untuk memenuhi list itu, atau bahkan satu saja pun itu tidak akan pernah bisa. Jadi memang penting untuk kita melihat Yesus secara utuh, Dan kalau melihat kembali ya refleksi tugas atau peran sebagai imam, dan karena ada pendeta Papan juga, ketepatan saya juga sebagai pendeta itu sebenarnya bisa frustasi, bisa frustrasi itu ya. Yang sakit mental itu lebih kuat kuat karena kalau bisa dipresentasikan gitu ya, lebih banyak hal-hal yang negatif yang ditumpahkan atau disampaikan kepada pendeta ketimbang hal-hal positif. Umat itu tidak mudah untuk membagikan hal yang, walaupun tentu ada hal-hal yang baik gitu. Tapi kalau hal-hal yang negatif, pendeta tahu nggak? Pendeta tahu nggak? Kalau sudah begitu, itu kode pendeta ya? Itu kode itu. Dan sudah tahu itu arahnya ini pasti hal yang negatif. Oleh sebab itu tidak heran Imam Eli sendiri pun ketika melihat Hana misalnya, salah satu contoh, dia salah menilai Hana. Dia bilang, nih mabuk ini ibu ini. Ngapain di bait Allah gitu jam segini berdoa sendiri. Dan akhirnya Imam Eli pun salah ketika melihat Hana. Jadi kualifikasi sebagai seorang imam, kualifikasi sebagai pelayan Tuhan, bahkan perantara di antara Tuhan dan juga manusia, itu sangat krusial dan bahkan bisa melemahkan kita sendiri. Tapi saat melihat Yesus, saya melihat bahwa I cannot do it without Jesus, without this high priest, without the faithful priest. Dan salah satu yang juga menarik untuk perlu kita bahas adalah menahan emosi. Ini sebelum pendeta akan semakin mengelaborasi juga, menahan emosi ini perlu ketahanan emosi tentunya ya. Perlu pengendalian diri yang luar biasa. Seringkali karena kita melihat satu cerita atau mendengar satu cerita dari orang, kita langsung buru-buru untuk menjudge atau langsung cepat-cepat ingin sudah ini pasti salah, solusinya aja. Padahal ada proses di sana, ada suatu hal yang perlu kita lihat dari gambaran besarnya. Dan dengan itu bisa kita kendalikan emosi. Bisa kita kendalikan diri kita ini. Karena memang saya pun manusia. Pendeta pun manusia, imam pun manusia begitu ya. Tapi kalau kita terlalu cepat mencari kesimpulan dan bahkan ini solusinya begini, akhirnya hal yang instan yang diberikan dan tidak efektif untuk orang itu atau tidak baik juga untuk orang itu. Jadi ini kualitas-kualitas yang bisa kita pelajari dan aplikasinya juga untuk kita sebelum nanti di akhir mungkin kita bisa menarik kesimpulan, kita melihat Yesus. Dan ketika kita melihat Yesus ada harapan, ada jaminan bahwa saya bisa menjadi bagian itu. Amin. Jadi aku menanggapi pendeta David ya, ketika kita mengatakan kita mau terbuka, kita mengakui bahwa
kita ini rapuh, kita ini lemah kepada Tuhan, itu menurut saya itu memang dasarnya orang Kristen memang harus seperti itu, mengakui bahwa saya tidak mampu melakukan apa-apa, saya tidak mampu menyelamatkan diri saya butuh juru selamat, saya butuh imam. Tapi ketika berbicara terbuka kepada orang lain, beda gitu. Bukan beda, kenapa gitu? Karena ketika ada orang yang terbuka kepada saya, kalau dia bukan teman dekat sekali gitu, pasti akan tidak dibuat-buat, tidak dibuat-buat, pasti sudah ada cap gitu. Walaupun berusaha untuk tidak menghakimi, tapi oh saya tahu dia begitu, kok dia begitu gitu. Maksudnya pasti sudah ada pikiran seperti itu. Dan tadi ketika pendeta David cerita bagaimana menjadi pendeta itu beratnya, berarti menjadi pendeta itu luar biasa karena sudah dapat info sini, tapi harus berusaha untuk tidak ngejudge gitu. Dia orang, oh ternyata dia orangnya seperti ini ya, gitu kan. Bahkan bisa buat kesal ya, harusnya ya. Saya katakan ini pendeta Papan lebih berpengalaman pastinya. Ini orangnya harusnya kayak gini nih. Kok dia nggak buat gini ya? Apa saya harus bilang gitu ya? Itu jadi ada unek-unek tersendiri. Tapi memang jangan sampai sesuatu yang kecil itu akhirnya menjadi masalah yang besar. Karena bagaimanapun kita mencoba untuk melihat dari sisi yang seperti perantara itu ya, seperti perantara. Bagaimana dia diselamatkan? Tidak hanya dia mengetahui apa yang ingin saya katakan, yang mungkin saya pikir ini benar ya, padahal belum tentu juga benar. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Karena proses keselamatan itu bukan semata-mata hanya dari saya, atau bagian dari keselamatan itu hanya dari pendeta dan imam itu sendiri, tapi memang orang itu yang melihat Yesus sendiri dalam kehidupannya. Jadi ini diskusinya luar biasa nih. Tapi kita terbatas dengan waktu. Jadi sebelum kita nanti terakhir ke pendeta, tokohan, mungkin dari teman-teman dulu closing statement untuk pelajaran pekan ini. Silakan. Wah, kalau bilang closing statementnya, sebenarnya jadi imam besar itu adalah sesuatu hal yang berat, dan itu yang Yesus lakukan gitu ya. Dalam artian tadi udah dikasih tahu bahwa intinya seorang imam besar itu punya kualifikasi, dan dari semua kualifikasi itu yang paling penting adalah dia harus mudah untuk didekati. Karena kalau dia nggak mudah untuk didekati, buat apa gitu? Kalau dia nggak punya pengendalian emosi, siapa yang mau dekatin itu pendeta begitu kan? Udah tau, pendetanya emosian gitu kan. Nah, kualifikasi seperti ini penting. Kenapa? Untuk merujuk bahwa kalau imam besar kita bisa melakukan hal tersebut, ya kita juga lakukan hal yang sama. Imam besar sudah buka jalan, ya kita ikutin. Jangan imam besar buka jalan, kita ke kiri kanan. Enggak kan? Itu sih jadinya. Itu poinnya untuk kita juga ya. Kalau tadi Afi bilang imamat yang rajani, kita harus mudah didekati juga sama orang lain. Oke, Vi. Jangan jual mahal itu. Kalau aku, minggu lalu kan kita singgung mengenai iman yang menular. Nah, kalau mau jadi imam mat yang rajani, kita harus menular dari imam besar. Jadi imam besar juga menular gitu, supaya kita bisa memiliki kualifikasi yang pendeta David tadi bilang demi orang gitu. Karena pekerjaan seorang imam tidak pernah untuk dirinya sendiri, gitu kan ya. Dia selalu mau menguntungkan orang buat Allah gitu, atau kebalikannya gitu ya. Jadi ini suatu tantangan sih, apakah kita orang Kristen yang statik tadi yang Norman bilang, atau kita seorang Kristen yang bisa jadi imam juga. Sebesar-besarnya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau Yesus sendiri pun yang menganggap dirinya sendiri bukan siapa-siapa, tidak layak di hadapan Tuhan Allah Bapa sendiri, bagaimana dengan kita? Yang sebenarnya nothing, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan Yesuslah yang menjadi imam kita. Amin. Pendeta? Saya mungkin tidak banyak lagi mengatakan apa-apa karena sudah tercakup di sana. Tapi saya rindu untuk sharing cerita. Dan ini kami alami waktu itu. Ini di Pematang Siantar ya. Waktu kami ambil kependetaan, itu disebut dulu waktu itu namanya UNAI Extension. Artinya kita tidak bisa tamat di sana kecuali pergi di tahun terakhir ke UNAI untuk ditamatkan. Jadi kami ada 12 kalau nggak salah ya, 12 satu angkatan. Nah, kebanyakan married student. Tapi di zaman itu ada seorang dosen yang selalu paksa kami untuk pakai dasi setiap kelas. Ya walaupun dalam pikiran kami kan,
Untuk apa? Lalu ada yang coba-coba pakai batik. Kan nggak boleh pakai dasi. Tapi dia paksa tetap. Siapa suruh kau pakai batik? Pakai katanya. Lalu akhirnya belakangan ada yang berani untuk bertanya. Lalu dia katakan, dia sharing dia punya pemikiran. Karena pada waktu itu dasi itu simbol orang baik-baik. Jadi ketika kau memakainya, kau akan diketahui orang kalau kau misalnya yang lain-lain kerjamu kan begitu. Jadi dia membuat kita berbeda. Karena jurusan lain tidak pakai dasi. Kita pakai dasi yang kependetaan ya. Nah itu yang saya lihat ya dari tadi yang disampaikan oleh Ivy ya, bahwa ini loh, kita harus ingat bahwa walaupun kita luar biasa mungkin lemahnya, luar biasa ya teledornya dan segala macam, tapi ingat kita ini anak imam loh. Artinya kita punya imam, dan imam itu telah membagikan kepada kita. Dan bukankah di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa nanti di kerajaan 1000 tahun kita didudukkan menjadi imam untuk periksa-periksa itu kan begitu. Iya. Oh ini ya, selamat, ini enggak selamat. Kenapa ini? Nah, jangan sampai nanti pada akhirnya kita sendiri yang malu melihat catatan itu kan begitu. Aduh, saya ini kacau kan gitu ya. Jadi kita harus keep itu ya. Buatlah asosiasi, buatlah sesuatu yang bisa kita ingat agar kiranya bisa kita menjaga martabat itu. Karena nama Tuhan disebut atas kita. Iya. Ya kan? Kita kerajaan imam, bayangkan itu. Kita masyarakatnya, kita orang Lewinya. Jadi pakai dasi, saya bukan bicara tentang kita harus pakai dasi, nanti cewek-cewek itu luar biasa. Tapi maksudnya ingat, bahwa harus ada satu hal yang kita bisa ingat, buat untuk mengingatkan kita. Bahwa kita ini, artinya dalam bahasa vulgarnya orang muda katakan, jelek-jelek gini. Imamat yang rajani loh. Gitu kan. Itu Tuhan saya, imam. Dan dia luar biasa. Maka saya juga harus imitate dia kan begitu. Ya, itu saja. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pendeta David dan Norman juga Ivy yang sudah berdiskusi bersama. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.